Kisah dari Maluku, Dongeng Rusa dan Kulomang. Tersebutlah sekelompok rusa yang berdiam di sebuah hutan di Kepulauan Aru pada masa lampau. Rusa-rusa itu amat sombong karena merasa mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa dalam hal berlari. Hewan-hewan yang terkenal cepat larinya pun dapat mereka kalahkan, hingga membuat mereka kian sombong dan memandang rendah hewan-hewan lain. Rusa-rusa itu juga mempunyai kebiasaan untuk menantang hewan-hewan lain untuk lomba lari dengan taruhan wilayah. Jika rusa-rusa itu menang, maka mereka akan mengambil wilayah itu menjadi wilayah kekuasaan mereka, karena mereka selama itu tidak pernah terkalahkan. Wilayah-wilayah yang dikuasai rusa-rusa itu pun semakin terbentang luas. Di pinggir hutan tempat bermukim rusa-rusa itu terdapat pantai berpasir putih. Sekelompok kulomang atau siput laut tinggal berdiam di wilayah tersebut. Kulomang-kulomang itu dikenal sangat setia kawan. Mereka juga dikenal cerdik. Pada suatu hari, rusa mendatangi kulomang. Rusa menantang adu lari. Jarak yang dijadikan tempat adu lari itu dari tempat tinggal kulomang hingga Tanjung ke-11. Siapa yang lebih dahulu tiba di Tanjung 11, maka dialah pemenang adu lari tersebut. Sebagai pemenang, ia berhak untuk menempati tempat pihak yang kalah. "Hei kulomang, engkau berani menerima tantanganku?" kata rusa dengan lagak sombongnya. Kulomang sesungguhnya sadar kemampuan berlarinya sangat jauh lebih rendah dibandingkan rusa. Namun demikian, kulomang berniat menghentikan kesombongan rusa. Maka dipikirkannya sebuah cara untuk mengalahkan rusa melalui kecerdikan siasatnya. Katanya setelah menemukan cara itu, "Baiklah, aku terima tantanganmu. Jika engkau kalah, engkau harus pindah dari tempat tinggalmu sekarang ini. Ingat baik-baik itu," kata rusa. "Baik," sahut kulomang. "Sekali-kali aku tidak akan mengingkari janjiku ini." Rusa sangat senang mendengar janji dan kesanggupan kulomang. Menurutnya, sangat gampang baginya mengalahkan kulomang dalam adu lomba lari. Bukankah kulomang sangat lambat jalannya? Bahkan hanya dengan berjalan santai pun, ia akan dapat mengalahkan kulomang yang amat lambat jalannya itu. Terbayang di benak rusa akan luasnya wilayah pantai berpasir putih yang indah itu yang akan dapat dikuasainya. Sepeninggal rusa, kulomang lantas memanggil dan mengumpulkan seluruh kulomang yang terdapat di pantai berpasir putih. Ia pun menjelaskan rencananya untuk mengalahkan sekaligus menghentikan kesombongan rusa. Dengan kebersamaan di antara kita, niscaya kita akan dapat mengalahkan rusa yang sangat sombong itu, tegas si kulomang. Pada hari yang telah ditentukan, rusa dan kulomang siap beradu lari. Rusa sengaja mengundang semua kawan-kawannya untuk menjadi saksi atas kemenangan yang sangat yakin akan dapat dicapainya. Tanpa disadari rusa, kulomang sesungguhnya telah mengatur siasat untuk mengalahkan rusa. Kulomang telah menyiapkan 10 temannya untuk bersiaga di masing-masing tanjung, dari Tanjung kedua hingga Tanjung ke-11. Kulomang telah meminta kawan-kawannya untuk menyahut jika nanti rusa memanggil atau bertanya. Perlombaan lari itu pun dimulai. Ketika aba-aba lomba dimulai, rusa lalu berlari. Kulomang berlagak berlari, namun sejenak kemudian ia segera bersembunyi di balik batu karang. Dengan langkah tenang dan sikap sombong, rusa terus berlari. Beberapa saat kemudian, ia telah tiba di Tanjung kedua. Seketika berhenti, ia lantas menoleh wajah ke belakang. Ia yakin kulomang tentu masih tertinggal jauh di belakangnya. Maka ia pun berteriak untuk memanggil, "Kulomang, masih jauhkah engkau dari Tanjung kedua ini?" Kulomang kedua lantas muncul dari tempat persembunyiannya seraya berujar, "Lihat, aku telah berada di depanmu. Tidak perlu engkau berteriak-teriak seperti itu."
Rusa sangat terkejut mendapati Kulomang telah berada di depannya. Sama sekali ia tidak mengetahui jika Kulomang yang berada di depannya itu Kulomang yang berbeda dengan yang bersamanya di garis awal lomba. Ia benar-benar tidak menduga jika Kulomang mampu berlari begitu cepat hingga mampu mendahuluinya. Maka ia pun berlari lebih cepat menuju tanjung ketiga. Ketika rusa tiba di tanjung ketiga, kejadian seperti di tanjung kedua kembali terulang. Kulomang telah berada di depan rusa. Ketika rusa tiba, rusa benar-benar tidak menyangka jika Kulomang mampu berlari begitu cepat dan mampu mendahuluinya. Rusa tidak lagi memandang enteng Kulomang. Ia berlari cepat menuju tanjung keempat. Namun, lagi-lagi rusa mendapati Kulomang telah berada di depannya. Begitu pula yang terjadi di tanjung kelima, keenam, ketujuh, hingga ke-10. Setiap kali rusa tiba di tanjung itu, setiap kali itu pula Kulomang telah berada di depannya. Bahkan di tanjung ke-10, Kulomang tersenyum dan mengejeknya. "Rusa, bersiap-siaplah engkau untuk menerima kekalahanmu. Di tanjung ke-11, aku pasti akan mengalahkanmu." Tak terkirakan kemarahan rusa. Ia lantas mengerahkan segenap kemampuannya untuk berlari. Ia benar-benar keheranan dan sama sekali tidak menduga jika Kulomang mampu berlari begitu cepat dan terus mendahuluinya di setiap tanjung. Ia merasa harus mengalahkan Kulomang di garis akhir lomba di tanjung ke-11. Namun, lagi-lagi rusa terperanjat, bukan alang kepalang. Ketika tiba di tanjung ke-11, ia mendapati Kulomang telah berdiri menunggu kedatangannya. Setibanya di tanjung ke-11, rusa telah kehabisan napas. Setelah mengerahkan segenap kemampuan berlarinya, tenaganya benar-benar telah terkuras habis. Ketika tiba di garis akhir lomba, tubuh rusa limbung dan jatuh. Tak berapa lama kemudian, rusa yang sombong itu pun mati. Begitulah yang terjadi. Dengan kecerdikan siasatnya, Kulomang mampu memperdayai rusa. Pesan moral dari kisah ini adalah kesombongan akan runtuh di kemudian hari. Kecerdikan otak akan dapat mengalahkan kekuatan otot. Salam, oi.